Shalom, selamat sore adik-adik komunitas yang ada. Puji Tuhan, kita saatnya mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah online pada sore hari yang indah ini Tuhan. Ya, kita percaya Tuhan akan memberkati hidup kita dan kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan supaya apa yang kita lakukan hari ini diberkati Tuhan. Yuk kita berdoa, tutup matanya, siapkan hati kita, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pada sore hari yang indah ini Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami anak-anak-Mu Tuhan, siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan di ibadah komunitas sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dan kami percaya Tuhan sediakan berkat yang luar biasa atas hidup kami di saat kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, di saat kami mendengarkan firman-Mu, terlebih di saat kami melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik semua, kita akan angkat pujian Allahku besar, Dia berkuasa, ya, tapi pakai gerakan, ya. Oke, yuk ikutin pakai Robi nyanyi pujian ini ya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Tangga pujian Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Amin. Oke. Haleluya Tuhan. Yes. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, Allahku dahsyat. Amin. Dia berkuasa. Yes, haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi,
kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh haleluya, amin, haleluya, amin Tuhan, yes, haleluya. Kita percaya dari semua, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, haleluya, amin. Adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau menyembah Tuhan. Ya, kita angkat pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Yuk, kita menyembah Dia dari semua. Angkat pujian mengenai Tuhan, ya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah pimpin kami Tuhan dalam ibadah sore hari ini Tuhan, ibadah online. Biarlah kiranya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau jamah kami, urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, berikan kami pengertian yang benar tentang kebenaran firman-Mu, supaya apa yang kami terima melalui kebenaran firman-Mu, kami diberkati dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Memilih yang benar. Anak-anak, ini adalah Beka. Suatu kali Beka mengajak adiknya untuk coret-coret dinding, tapi adiknya tidak mau. Dia berani berkata tidak karena dia tahu perbuatan itu tidak benar. Hari ini kita belajar dari seorang anak di Alkitab yang berani memilih yang benar. Halo teman-teman, namaku Yosia. Umurku 8 tahun, tapi aku sudah jadi raja karena papa dan kakekku meninggal dunia. Papa dan kakekku tidak suka menyembah Tuhan. Mereka membuat rumah yang bukan untuk Tuhan loh. Aku tidak mau seperti mereka. Selain itu, mereka juga menyembah bulan dan bintang-bintang. Aku tidak mau, aku maunya hanya menyembah Tuhan. Aku mau memilih untuk menyembah Tuhan. Maka aku suruh orang-orang untuk membuang semua benda-benda dan menghancurkan semua patung-patung yang disembah kakek dan papaku. Sekarang aku mulai besar. Aku pergi ke rumah Tuhan. Hatiku sedih melihat ada bagian rumah Tuhan atau gereja yang mulai rusak. Maka aku suruh orang memperbaikinya. Tukang-tukang yang disuruh Yosia bekerja mulai memperbaiki bait Allah. Tiba-tiba mereka menemukan sesuatu. Hei lihat, aku menemukan sesuatu. Bukankah ini kitab Taurat? Kitab Taurat ini udah lama hilang. Kitab Taurat ini isinya firman Tuhan. Ayo kita tunjukkan kepada Raja Yosia. Wah, senangnya kitab Taurat yang lama hilang akhirnya ditemukan. Kitab Taurat ini isinya perintah Tuhan loh, firman Tuhan loh. Aku harus membaca dan mempelajarinya. Lalu aku harus mengajak semua orang untuk melakukan isi dari kitab Taurat itu. Wah, aku melihat semua orang bergembira karena kitab Taurat itu ditemukan. Kami harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalamnya. Kami mau memilih melakukan yang benar dan mengikut Tuhan. Nah, adik-adik, setelah kita melihat tayangan video online tadi, kita percaya bahwa Tuhan memakai Raja Yosia yang masih kecil. Bayangin adik-adik semua, umurnya baru 8 tahun. Dia dipilih menjadi raja untuk bangsa Israel. Nah, Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita semua. Terlebih Raja Yosia. Entah kenapa Tuhan mau pakai Raja Yosia untuk menjadi raja. Kenapa? Karena rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan yang penuh masa depan. Nah, kita nggak tahu kenapa sih kok Tuhan pilih Raja Yosia. Ternyata Tuhan punya rancangan yang luar biasa untuk Raja Yosia. Tuhan mau supaya bangsa Israel kembali kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Nah, bangsa Israel sebelum Tuhan memilih Yosia, bayangin ada di semua, mereka menyembah kepada Baal, mereka menyembah kepada berhala, mereka menyembah kepada patung-patung. Makanya Tuhan marah, Tuhan benci dengan penyembahan berhala itu. Oleh karena itu Tuhan memilih Raja Yosia. Dan ternyata Raja Yosia adalah seorang raja yang baik hati, raja yang luar biasa dipakai Tuhan. Di usianya yang masih muda, 8 tahun, dia mau merombak semuanya.
Dia mau menggantikan semua apa yang pernah dilakukan oleh raja-raja yang terdahulu. Semua dihancurkan. Penyembah berhala, patung-patung, dewa-dewa Baal dihancurkan oleh Raja Yosia. Diperintahkan untuk membangun kembali bait Allah yang pernah dibangun oleh Raja Salomo. Bayangin adik-adik semua. Semuanya menjadi kotor, semua menjadi rusak. Oleh karena perbuatan orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Oleh orang-orang yang menyembah kepada Baal, menyembah kepada patung. Dan Yosia merombak semuanya itu, dihancurkan. Dan membangun bait Allah yang baru. Supaya apa? Supaya bangsa Israel kembali datang beribadah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan yang benar. Menyembah kepada Allah yang benar. Yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Ketika Raja Yosia memerintahkan kepada ahli bangunan, tukang-tukang kayu untuk merombak semua, apa yang terjadi? Saat itu tukang menemukan gulungan kitab. Ternyata itu adalah isi Taurat Tuhan. Dan setelah Yosia baca, apa yang terjadi? Dari kata-kata Taurat itu, Tuhan marah kepada bangsa Israel karena mereka menyembah kepada Baal. Bahkan Tuhan pencemburu. Tuhan adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan, bahkan ditigakan. Tuhan gak mau. Makanya Tuhan marah. Tetapi apa yang terjadi? Melalui Raja Yosia, ketika Yosia membangun bait Allah, menemukan gulungan itu, Raja Yosia menyesal. Dan dia berbalik kepada Allah. Dan dia merombak semuanya itu. Dan dia berkomitmen. Dia menyatakan janjinya, sampai aku mati, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Aku akan tetap menyembah kepada Tuhan, Allah yang benar. Nah, adik-adik semua terjadi. Itu semua karena Tuhan punya rencana yang indah. Supaya melalui Raja Yosia, bangsa Israel kembali kepada Bapa di surga. Bangsa Israel kembali menyembah kepada Tuhan yang benar. Nah, adik-adik semua, kita percaya. Kita juga mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Walaupun kita masih kecil, walaupun kita mungkin seperti Yosia, tetapi Tuhan punya rancangan yang indah buat hidup kita. Kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Bagaimana caranya? Yang Tuhan mau adalah kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau tetap setia taat beribadah kepada Tuhan. Kita tetap berdoa. Kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan jadikan hidup ini, kita ini adalah sesuatu yang kosong, sesuatu yang hampa. Hidup kita mau diisi dengan main game. Jangan. Bahkan kalau kita sudah terikat dengan permainan HP, game-game online, ataupun apapun yang ada di gadget, itu yang membuat Tuhan cemburu, yang membuat Tuhan marah dalam hidup kita. Nah, adik-adik semua, melalui cerita Yosia, kita diingatkan kembali untuk kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Yang Tuhan mau adalah apa? Kita mau menjadi penyembah yang benar. Ya, kita mau menjadi alatnya Tuhan seperti Yosia yang membawa bangsa Israel kepada Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Kita hidup saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita mau pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Oke, adik-adik semua, firman Tuhan cukup sampai di sini. Kita mau berdoa kembali kepada Tuhan dan ingat ya, ada ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan nanti ya. Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, satukan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya kalau pada pagi hari yang indah Tuhan, kami yakin Engkau Tuhan menyertai hidup kami. Biarlah melalui video online, bahkan ulasan firman Tuhan ini Tuhan menguatkan kami kembali. Untuk kami memiliki komitmen untuk dekat kepada Tuhan. Untuk membawa hidup kami kepada Tuhan. Seperti Yosia, merubah hidupnya untuk membawa bangsa Israel kepada Tuhan. Demikian juga dengan hidup kami. Kami mau hidup kami melekat kepadamu Tuhan. Kami mau hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Ingat, ada ayat hafalan ya. Ayat hafalan Sabtu ini ada di dalam Mazmur 29 ayat 2 ya. Mazmur 29 ayat 2 ya. Papi Robi bacain ya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Oke? Oke, puji Tuhan. Adik semua, kita percaya, kita mau menjadi berkat, kita mau lakukan firman Tuhan itu. Ya, yuk kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pada sore hari yang indah ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati anak-anak komunitas Yedeja yang pada saat hari ini mengikuti ibadah online. Kami percaya Engkau memberkati setiap anak-anak komunitas yang ada. Berkati hidupnya untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya, kami diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami mengalaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai minggu depan, adik-adik semua.